bersyukur tuh powerful tuh dari dulu sudah saya pelajari, tapi tidak terkonsep. Lebih tertata itu dengan hati saat ketemu Teteh. Dan saya menjual rumah waktu itu, saya baru tahu ilmunya di sini bahwa itu namanya nafas syukur. Jadi rumah itu terjual di masa pandemi kayak setengah M, Teteh tahu. Saya tidur, saya bersyukur tempat tidur. Terima kasih dikasih saya rumah ini, ya Allah, titipkan orang yang beli ini adalah orang yang ahli ibadah, sehingga rumah saya ini terus orang beribadah di dalam. Dari ikut Zoom dan daily rutin itu saya tembus 120 juta lebih, Teh. Saya kuantum jamnya 100 juta, Teh. Tapi tembuskan saya kirim juga ke Teteh sama ke Mas. Ya, betul. Ini transferin saya kirim karena saya tidak mau katanya, tapi saya kasih bukti. Gitu, oke. 10 juta tembus, saya kepingin 100 juta. Karena kata Teteh di situ jangan pernah kuantum jam sesuatu yang belum pernah kita terima. Jadi harus didobelin yang pernah kita terima. Silahkan Ibu Umi Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 227 dari Kota Jawa Timur, tapi sekarang saya posisi di Jawa Tengah, di Cilacap lagi di tempat usaha. Seperti itu. Okay. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya ingin pertama kali ini mengucapkan turut berduka cita ya Teh. Saya tidak hadir di sana, saya tidak bisa datang ke tempat Teteh, tapi saya ngaji, saya kirimkan doa khusus pahalanya untuk almarhum. Makasih Ibu. Saya menjadi di tempat yang terbaik Teteh. Seperti itu. Saya juga berterima kasih Teteh, ilmunya sangat bermanfaat merubah hidup saya sekarang ini. Salma AR baru ya, Salma lahir baru sekarang ini Teh. Seperti itu. Terima kasih Pak Hendra, ngaji Rasul luar biasa. Umi bisa ceritakan, berbagi dong Umi, dari ilmu penerapannya Abundant Revolution itu gimana sih yang Umi rasakan gitu? Sebelumnya gimana, terus setelahnya gimana? Sebelumnya gimana Umi? Cara bersikap, ini melihat kenyataan. Ini kayaknya, ini bisa berjilid-jilid, ini intinya gini. Jadi kondisi saya di akhir tahun 2024, itu saya mengalami satu kondisi, kalau dibilang stroke, enggak. Karena saya masih punya tenaga, tapi tiba-tiba saya mengalami satu kondisi kaki saya kiri nggak bisa angkat Teh. Dan waktu itu saya lagi seminar di satu tempat, lagi syiar gitu ya. Mau sholat jemaah itu Teteh saya nggak bisa bangun, saya ngerangkak, dan di situ saya minta ya Allah, apa yang terjadi dalam diri saya ini, saya terima. Saya baru tahu ilmunya sekarang, tapi waktu itu tuh saya siap. Kenapa ya saya seperti ini tuh enggak, saya nggak pernah nanya. Saya selalu bersyukur. Oke. Terus yang ketiga lagi itu di rumah Teh, itu sudah beli tiket Teteh. Saya itu sudah beli tiket mau ke Semarang, ke tempat anak saya nomor 2. Ternyata di situ saya punya kejadian, kaki saya tidak bisa gerak lagi yang ketiga kali. Dan saya itu makan, itu gemetar. Tiba-tiba ini nggak ada rasa. Di kiri ini sama ini nggak ada rasa makanan. Setiba-tiba itu, terus saya nggak bisa manggil karena kondisinya kayak lo gitu loh Teh. Ya. Saya nggak bisa manggil, jadi saya WA, saya masih bisa WA, saya WA anak saya di kamar sebelah untuk menceritakan kejadian Umi seperti ini. Akhirnya mereka mau membatalkan tiket. Saya nggak mau, saya mau berangkat karena cucu saya sudah beli tiket juga untuk mau liburan. Nah, kalau jujur aja, saya sampai ketemu TVB ini menurut saya satu sama terhubung. Satu terhubung. Karena selama ini saya belajar di kekuatan LOP, Law of Projection. Itu yang membuat saya kuat, Teteh. Itu yang pertama. Yang kedua, ngaji Rasul itu sudah cukup lama saya ikuti. Karena pembicara-pembicara atau yang pembawa materi semua itu keren, Teh, keren. 2017, Teh, jujur saya udah ikut yang namanya ilmu keajaiban rezeki. Banyak keajaiban yang saya alami. Tapi satu hal, kenapa saya di sini merasa nyaman sama Teteh, ilmunya itu nyata, real, dan betul-betul toolsnya itu mudah dipahami semua orang, seperti ibu rumah tangga, orang awam, orang pinter, latar belakang apapun dengan materi atau tools yang Teteh berikan itu sangat-sangat simpel menurut saya. Karena saya pernah ikut yang namanya seminar, nginep di hotel, bahkan berbintang Teteh. Untuk saya ini memang orangnya suka belajar Teh.
nggak ada yang namanya daily rutin 30 hari. Oke, saya lanjut dulu kisah saya ketemu Teteh dia. Nah, di 2011 Teteh tahu kejadian itu, saya tetap berangkat ke Semarang. Saya yakin saya sembuh. Dari 96 saya memang suka baca buku. Jadi saya ini kalau stres, orang makan saya itu ke Gramedia Teh, karena saya bukan orang pintar. Jadi saya pernah beli buku Dale Carnegie yang berpikir dan berjiwa besar. Jadi ilmu itu yang membuat saya itu bahwa saya bisa gitu loh. Saya bisa, dan saya bisa liburan Teh. Kaki saya itu nyaman tanpa obat karena keyakinan itu. Nah, di Semarang itu yang saya ketemu channel atau YouTube Teh Feby. Yang lewat di situ yang satu sampai sekarang saya nggak lupa bahwa kita ini berkelimpahan. Teteh punya cara ngomong saya masih ingat sampai sekarang. Semua kita ini berkelimpahan. Jadi tiap kali kalau saya lihat Teteh duduk miring di kursi sofa terus jadi begini, kita semua ini sudah berkelimpahan. Di situ saya punya semangat luar biasa. Luar biasa semangat saya untuk bangkit lagi. Kejadian di Semarang itu Teteh tahu 2 kali saya masuk UGD lagi. Bukan lagi kaki saya Teteh. Perut saya itu memang saya punya masalah pencernaan. Saya masuk UGD Teteh, dikasih obat. Saya ini sangat berjuang kalau minum obat Teteh. Saya itu sangat tidak bisa kalau minum obat. Perjuangan lah seperti itu. Nah, akhirnya saya tetap minum obat, tapi saya nggak bisa makan. Sun pun saya nggak bisa makan. Akhirnya UGD yang kedua divonis tipes, tapi saya nggak panas Teh, saya nggak panas. Jadi akhirnya saya pulang. Di situ saya tiap kali makan Teteh tahu saya baca Al-Fatihah untuk memasukin sun 1-2 sendok. Di situ muncullah jadi gini, di saat kondisi seperti itu yang kita cari itu kan di YouTube atau di TikTok, di mana yang berhubungan dengan masalah kesehatan kita untuk mencari solusi. Solusinya saya ketemu Ngaji Rosso dan Teh Feby. Luar biasa, satu sama terhubung. Saya percaya itu Teh. Dan di situ saya belajar, saya mulai ikuti, tapi belum masuk karena saya ini masih liburan. Yang pertama kurang konsentrasi, terus saya belum bisa pulang. Jadi anak saya yang sulung itu datang jemput cucu saya pulang, saya belum bisa pulang. Dan itu yang saya lakukan apa Teteh, tidur duduk itu saya begini. Bismillahirrahmanirrahim, saya baca Al-Fatihah. Terima kasih, saya bahagia. Itu yang saya lakukan. Dan itu saya pulang sampai di Surabaya, itu saya tinggal sendirian Teh. Ya, kan saya sama anak. Kenapa saya tinggal sendirian di sana Teteh? Saya betul-betul masuk di satu gua, di mana kalau di Ustadz saya dulu tuh gua keajaiban. Saya kepengen konsentrasi dapat ilmunya Teteh. Saya mulai ada perubahan dan bisa sedikit makan. Saya sudah mulai belajar yang pertama kali saya belajar tuh ilmu nafas syukur. Sadar nafas syukur. Itu. Ya Allah, saya ini berpikir begini. Selama ini saya bangun tidur, saya alhamdulillah. Saya bersyukur atas nikmat penglihatan. 8 hormon utama dalam tubuh saya, terutama AGH, hormon penglihatan, hormon nafas, hormon suara. Saya pernah kehilangan suara 2 tahun soalnya Teh. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Nah, terus saya juga mensyukuri telinga saya, organ-organ saya di dalam tubuh saya. Teteh tahu, saya merasa nyaman Teh. Saya mulai belajar nafas syukur. Saya terus pelajari lagi. Tiap hari semua pembicara testimoni itu saya seperti kayak orang kayak habit gitu. Jadi saya sambil nganggur, menurut saya nggak dengar Ngaji Rosso, bagi saya sia-sia. Seperti itu, karena saya pengen sehat. Yang pertama, saya pengen seperti Teteh bilang berkelimpahan. Di situ saya terus belajar. Ya Allah, saya dikasih tahu di YouTube itu tanggal 3 Juli ada offline, betul ya? Ada online. Wah, ini keren ini, saya harus ikut. Nah, jadi di saat saya berjalannya waktu itu, saya pelajari ilmu TVM itu sebelum saya masuk kelas. Keajaiban itu saya rasakan sebelum saya masuk kelas. Jadi, saya berpikir begini, banyak teman-teman ya, yang memang waktu diskusi sama saya bilang sebenarnya saya ini belajar banyak itu di YouTube. Karena kita bicara waktu Zoom itu kan cuma beberapa jam ya Teh ya. 3 jam. Cuma beberapa jam. 3 jam. Tapi di YouTube ini kan tiap kapan aja ada persoalan, di situ ada jawaban. Jadi itu yang terus saya pelajari. Nah, jadi dari kesehatan saya sudah mulai berjalan, saya sudah mulai sehat, powerful ya. Saya sudah mulai rilis.
Tapi di sini ilmu yang TVB semua ngasihin teknik yang bagi saya powerful itu rilis sama napas Ya. syukur. Kalau 227 itu kan sama ini saya bangun tidur itu supaya hormon endorfin kita itu bisa bagus, itu membuat pencernaan saya juga bagus. Memang saya selalu senyum bangun tidur dan mau tidur. Jadi kayak connect otomatis gitu loh, Iya, Teh. betul. Sama bangun tidur itu, iya kayak connect otomatis. Jadi kadang-kadang kayak orang migo gitu loh, Teh. Bangun itu kayak senyum kayak orang gila yang nggak ada apa-apanya, tiba-tiba senyum. Terus terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Dulu seperti itu saya belum tahu tekniknya Teteh. Karena memang kondisi kesehatan saya terganggu, saya selalu alhamdulillah saya bisa bangun. Ya Allah, saya diberi nikmat napas. Seperti itu, simpel-simpel yang saya lakukan. Tapi saya percaya dari apa yang saya pelajari, rasa syukur setiap hari menjadi afirmasi saya ditemukan sama ngaji Rosa dan TVB. Itu satu sangat terhubung. Itu saya rasa bukan satu kebetulan. Dari itu Teteh saya kayak orang mania, kayak orang apa ya? Jatuh Kayak cinta. kalau nggak jatuh cinta dan saya merasa kayak diri saya itu kayak semangat tanpa dimotivasi gitu loh, kayak semangat aja gitu loh. Terus energi saya itu dialihkan aja ya, ada banyak umpama bersih-bersih, saya cuma mau rapikan apa di kamar. Terima kasih ya Allah, aku punya baju di mana belum tentu semua orang bisa punya baju di satu lemari seperti saya. Hal-hal seperti itu, Teh. Nah, saya ini berpikir lagi bahwa sebenarnya hal ini sudah lama saya lakukan, cuma tidak terkonsep. Tidak terkonsep menurut saya. Karena di pandemi Teteh tahu, saya bisa menjual rumah cash di pandemi 0,5 M. Itu dengan rasa syukur. Menghilang dia, Devi. Aduh, Ibu Salma. Mungkin aku tuh ya. Oke. Jadi pas lagi seru-serunya. Iya. Jadi Teteh saya tuh sebenarnya tuh paling senang memang bersyukur tuh powerful tuh dari dulu sudah saya pelajari tapi tidak terkonsep. Lebih tertata itu dengan hati saat ketemu Teteh, dan saya menjual rumah waktu itu saya baru tahu ilmunya di sini bahwa itu namanya nafas syukur. Jadi rumah itu terjual di masa pandemi kayak 0,5 M. Teteh tahu. Saya tidur, saya bersyukur tempat tidur. Terima kasih dikasih saya rumah ini ya Allah, titipkan orang yang beli ini adalah orang yang ahli ibadah sehingga rumah saya ini terus orang beribadah di dalam. Teteh tahu yang beli siapa? Anak dan menantu itu beli buat ibunya untuk memberikan hadiah. Jadi saya baru tahu konsepnya, tapi Teteh sebenarnya itu ilmu sudah saya lakukan seperti quantum jam, membuat impian anak menikah, konsep nikahnya kayak gimana itu sudah dipikiran. Ini quantum jam kok saya itu nyenternya kok sudah umur hampir kepala 6 ya. Seperti itu Teh. Saya waktu Teteh itu saya nangis Teteh waktu Teteh cerita Harley. Teteh minta maaf saya menangis karena kondisi Teteh waktu itu saya pernah alami di tahun 2000-an ya, 2003 tepatnya. Saya dititipin amanah 4 anak. Yang paling besar SD, yang paling kecil belum sekolah waktu itu sendirian saya di Surabaya, keluarga semua di Timur Leste. Saya ini eksodus Teteh. Eksodus tahun 99 di Surabaya, saya ngontrak-ngontrak 7 kali pindah-pindah di Surabaya dengan bawa 4 anak. Iya. Iya. Menarik ya. Kayaknya ini sinyalnya hilang lagi, Ya, sinyalnya Bu sinyal Salma. Bu Salma. Ya, menarik sih Oke. Devi, nggak apa-apa sambil kita sedikit bahas. Boleh, Jadi boleh. Bu Salma itu, ya silakan sambung lagi boleh. Silakan Ibu. Oke. Jadi ini yang saya quantum jam hasilnya ya Teh ya. Jadi Ya, waktu kondisi saya sudah ikut ilmunya Teteh, itu saya mencoba quantum jam bukan 10 juta, 2 juta karena saya butuh untuk ikut acaranya Teteh. Saya praktekin yang Teteh bilang, saya sudah bersama yang di dalam ruangan AC. Saya menikmati sampai saya ingat kata-katanya Teteh. Saya sudah benar-benar duduk di situ. Jadi saya menghayal dan bukan menghayal ya, maksud saya itu di dalam video saya itu Teteh sudah ada lagi bicara, saya ada di situ senyum-senyum lihat Teteh, saya lagi zoom sama Teteh, itu 2 juta dalam waktu kurang dari 3 hari.
Tanggal Wow. 10 saya dapat di bulan Juni 2 Heeh. juta dan tanggal 13 saya bayar, saya kirim buktinya ke Pak Mas Hendra. Ya, Oke. seperti itu. Nah, terus saya penasaran dong, Teh, kata Tete kan ketagihan kalau sudah seperti itu. Saya Untung kontum jam jam 10 lagi. juta, Teh. Berhasil, Teh. Iya. Berhasil 10 juta di Oh, tanggal berarti 30 10 Juni. juta. 10 juta, itu belum ikut kelas, Teh. Itu Belum belum ikut ikut kelas. belum ikut kelas. Saya pakai ini karena tiap hari saya mendengarkan itu dan saya merekam kata-kata Teteh saat rilis. Jadi menurut saya di sini semua teknik boleh dipakai senyaman setiap teman, sahabat di sini, tapi saya nyamannya itu malah yang di sadar nafas suku sama rilis. Karena banyak loopingan-loopingan yang kalau dicerita di sini habis masa lalu saya yang sangat berat dengan kondisi saya eksodus dari Timor Leste di mana saya harus membesarkan 4 anak tidak memiliki banyak saudara di Jawa Timur. Saya hidup di kota besar loh Teh ini dengan berjuang. Itu menurut saya itu kan perjuangan yang sampai di titik ini kan gak gampang. Sekarang sudah punya cucu Teh, itu cerita looping yang masih ada dan saya rilis. Saya punya anak 3 sudah menikah semua, masing-masing sudah punya anak. Tinggal yang bungsu ini yang lagi saya kunjungi. Dari yang bungsu ini dulu ditinggal itu belum sekolah Teh. Sekarang sudah anak gadis. Sudah anak remaja. Jadi, terus saya penasaran lagi dong Teh ikut kelas 30. Wah, itu yang paling menarik buat saya itu daily routine. Iya, daily routine. Paling menarik. Teteh, setiap saya itu dari dulu ikut seminar, baru kali ini saya mendapat surprise yang luar biasa. Jangankan disapa, materinya tuh sudah sampai di situ kita yang menganalisa sedikit modul yang dikasih dengan kita nonton lagi kan, ulang lagi siaran atau segala macam. Teteh 30 hari bahkan sampai hari ini. Bukan 30 hari menurut saya. Udah lebih ya. Daily rutinnya udah itu saya berbulan-bulan. Dari ikut Zoom dan daily rutin itu saya tembus 120 juta lebih Teh. Saya kuantum jamnya 100 juta Teh, tapi tembuskan saya kirim juga ke Teteh sama ke Mas. Ya, betul. Di transferin saya kirim karena saya tidak mau katanya, tapi saya kasih bukti. Gitu. Oke. 10 juta tembus, saya kepingin 100 juta. Karena kata Teteh di situ jangan pernah kuantum jam sesuatu yang belum pernah kita terima. Jadi harus didobelin yang pernah kita terima. Jadi kita nyaman. Kalau contohnya kayak gini loh Teh, ada beberapa teman yang saat ini minta maaf Teteh memanjang mengikuti Teteh kebaikan itu semesta, tabungan semesta. Saya juga punya grup teman-teman yang sudah ikut YouTube dulu syaratnya, mereka sudah ikut TPB syaratnya, itu saya punya grup di mana saya share tiap hari informasi, karena Teteh bilang harus memberikan informasi terus. Nah, itu Teteh, waktu 100 juta itu mau ditransfer, kok dilala ada teman saya 2 main ke rumah mau makan siang, itu teleponnya begini. Oke, nanti ini Kak saya transfer tapi saya transfer 100 juta dulu ya. Mereka kaget dong, beneran berarti. Saya kan tunjukin 10 juta yang sudah terjadi dan 2 juta. Yeah. Mereka 2 itu saksinya saya mau dapat transfer 100 juta tapi dibayar 2 kali. 50 sama 61 juta. Di bulan Juli setelah kita ikut daily routine. Ya, setelah daily routine dijalankan. Oh, saya ikuti terus Teteh. Saya istiqomah betul sama daily routine Teteh. Terutama di sini yang mau saya sharing. Utamanya begini Teteh, kuantum jamnya oke. Ini nanti Teteh koreksi ya. Syukurnya oke, 227-nya oke. Kita kuantum jamnya oke, begitu dasar saya itu sampai merinding Teh kalau kuantum jam. Karena saya menikmati betul dan kekhusyuan itu. Tapi kalau menurut saya tuh data kita itu masih belum berubah, mustahil menurut saya. Data itu yang saya betulkan dulu, dalaman saya yang saya betulkan dulu. Jadi dalaman saya itu saya betulkan tuh tiap hari sampai Teteh ingat. Teteh ingat, Teteh tahu. Saya pernah mendengar testimoni teman-teman bilang begini, itu saya bilang masa sih gini. Saya itu merasa ada loopingan, kata-katanya seperti ini kalau saya nggak salah ya, nanti Teteh saya kenapa ya sedih, apa ini masa lalu saya gini, mustahil sih, masa sih, maksudnya dalam hati kecil saya. Persoalan yang masa kecil kita dari 0 sampai 10 tahun, terus masa remaja kita, kok bisa kita itu bisa mendapatkan itu di saat kita tanya gini,
ada. Kita kan mau tidur tanya sama Allah ini. Bagasi emosi mana lagi yang belum dinampakkan supaya saya rilis. Kan seperti itu. Masya Allah, tabarakallah, teteh saya geleng-geleng kepala, saya nangis seseguk mungkin. Saya menangis, nangis-nangisnya. Ternyata masa kecil saya, semua muncul, masa remaja saya, lupingan itu muncul nyata. Ada yang berbentuk mimpi, ada yang datang seliwiran. Kok bisa ya? Aku bilang canggih ya. Dasar luar biasa. Waktu saya nonton testimoni, saya masa bisa sih itu masa lalu kita yang sudah kita lupa lah teh. Yang mungkin sudah juga kita maafkan. Tapi kok itu bisa datang satu persatu begitu nyata, teteh saya rilis, saya nangis, ya Allah, mungkin ini yang membuat saya marah, kadang gampang emosi sama anak-anak saya, kesehatan saya terganggu. Di situ saya menyadari, saya bersihkan dalam diri saya. Rilis itu menurut saya powerful. Kalau di sini saya teknik yang paling tidak pernah saya skip, rilis, nafas syukur, 2 itu. Kalau quantum jam awal-awal ya, sekarang saya quantum jam, saya lepas. Teteh, alhamdulillah, saya kemarin kirim foto ke teteh, saya meeting, bersama meeting, bismillah realisasi sekitar beberapa M, saya tidak mau nanti saya jawab aja teteh. Ada miliaran uang yang akan saya dikasih kelola teh, Masya Allah. Masya Allah, senang banget ya teh. Ini Bu Salma, Bu Umi Salma, ini memang kalau mau quantum jam itu yang dikit-dikit dulu, baru nanti dinaikkan gitu ya teh ya? Gimana teh? Betul sekali, biar tubuhnya kenal dulu sama realita perubahan dirinya, jadi pikirannya pun nggak mensabotase terlalu dalam gitu. Kemarin kan 10, sekarang 20, bisa lah 2 kali lipat, naikin lagi gitu. Jadi ya, memang kayak nggak langsung tinggi. yang awalnya 2 juta dulu deh gitu ya, 2 juta dulu deh, jangan 10 juta dulu. Kalau 10 juta masih terlalu kayak wow gitu, 2 juta dulu ikut kelas teteh gitu kan, nanti setelah ikut kelas teteh dinaikin lagi 10 juta, 20 juta, sampai tadi dapat sampai ratusan juta ya teh ya. Keren sih. 121 juta. 100 berapa Bu? 121 juta dan ada tambahan 5 juta. 121 juta. Dari 100 juta saya minta yang masuk rekening 121 juta yang sudah saya kirim ke teteh. Iya, 100. Wah, itu udah berkali-kali lipat tuh. Ya, jadi Devi, kalau kita lihat polanya teman-teman, jujur ya, ini bisa jadi contoh buat teman-teman alumni yang mengatakan, teh kenapa ya, aku udah berbulan-bulan, aku udah dari batch 4, udah dari batch 5, tapi sampai sekarang belum ada perubahan sedikit pun. Itu banyak yang juga, ada beberapa yang juga WhatsApp aku seperti itu. Kisah Bu Salma ini bisa merefresh kembali teman-teman, gitu, bahwa hal yang paling utama yang dilakukan adalah pertama, sadar nafas syukur dulu, di mana kita menyadari bahwa ada yang tanpa batas di dalam, ada yang tanpa batas di luar, dan sejatinya kita sudah bahagia, berkelimpahan, semua udah ada dan tersedia. Nah, start pertama terbuka dulu untuk memahami itu gitu. Di titik, ternyata solusi ada di dalam. Kalau solusi ada di dalam, berarti cuma tinggal ngeberesin yang menutupi kelimpahan itu aja dong, gitu. Jadi start pertama itu memang nggak langsung rilis, nggak langsung menerima melepas, tapi start pertama tahu dulu kamu siapa. Kuatin dulu bab 1-nya, dan ketemu untuk satu kata aku siapa ya, itu sebetulnya menjadi perenungan terbesar sepanjang peradaban manusia. Dari sejarah perjalanan manusia, di manusia pertama Adam, lalu Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, yang dicari cuma pertanyaan itu sebenarnya. Aku siapa? Untuk apa aku hidup? Cuma itu sebetulnya secara substansi kalau mau direnungkan gitu. Dan itu adanya dirangkum di bab 1, kamu siapa gitu. Dan sejujurnya tujuan hidup kita itu adalah untuk terbuka, mengetahui tentang kelimpahan yang udah ada tersedia di dalam dirimu. Solusi yang sudah ada tersedia di dalam dirimu. Segala hal yang kamu cari itu ada di dalam.
Sebenarnya start awalnya nggak perlu capek-capek gitu lari-lari keluar. Karena solusinya ada di dalam. Seperti yang tadi Bu Salma ceritakan. Mengawalinya dengan cara gimana? Kayaknya kalau bernapas semua orang bisa ya, Dev? Betul Teh. Nggak ada yang nggak bisa kan, Dev? Even dia punya utang, even dia minus atau apapun, Udah kayaknya otomatis. bisa ya. Itu udah natural dasarnya kita hidup kan pas. Kira-kira mengawali perubahan ini semua gampang atau gampang? Gampang Gampang. banget. Cuma duduk, sadari nafas. Ditambah duduk, tenang, sadari nafas, lalu bersyukur. Ya Allah, terima kasih. Aku dikasih kemewahan tentang hidup ini, yaitu nafas. Makasih ya Allah, aku masih bernafas. Nah, di titik startnya dari rasa appreciate terhadap kehidupan ini, rasa terima kasih yang dalam terhadap kehidupan ini, di titik itu jalan keluar terbuka. Setuju. Di titik yang bersamaan simpul-simpul yang tampaknya buntu itu kebuka itu. Di titik kita sadar jalan keluarnya ada di dalam. Sadar nafas syukur pelan-pelan itu membuka kemampetan di dalam pikiran. Membuka yang tadinya buntu gelap gitu. Kayak mulai deh ada setitik cahaya terang gitu. Jadi pada saat kita diam sebentar, 5 menit saja sadar nafas syukur. Tarik nafas, sadari ada yang tanpa batas dan cinta Allah kita rasakan. Lalu pada saat buang nafas, keresahan kebuang, ketakutan kebuang, kecemasan terilis. Kita sambut dan terima dia datang, terima apa adanya, lalu larutkan terurai. 5 menit saja. Di situ tuh mulai aku rada-rada terang ya gitu. Rada-rada enak ya, pintu langit solusi tuh kebuka gitu. Ditambah lagi kalau kita punya habit 227. 2 senti tarik ke kiri, 2 senti tarik ke kanan, tahan 7 detik. Ketika ditahan 7 detik, hormon endorfin itu mulai keluar memproduksi. Ketika hormon endorfin keluar, tahan 7 detik, kok kayak ada pintu kebuka lebar ya di dada gitu. Kok kayak ringan dan melayang ya kita gitu. Nah, itu vibrasi kita langsung naik. Nah, di titik kita tenang, rileks, damai, kita tune in sama sejatinya kita yang penuh solusi, penuh samudra kemungkinan kelimpahan, samudra kemungkinan goals kamu bisa terjadi. Jadi titik utamanya di situ, Dev. Nah, setelah aware, setelah sadar, oke, solusi ada di dalam. Wah, tapi ini udah terlanjur penuh nih, gitu kan. Sama memori, sama file-file masa kecil, sama belief, sama penilaian, sama dogma, udah terlanjur penuh. Kalau secara kayak gini nih, gelas ini penuh gelas, mau minta kelimpahan, mau apapun, ini penuh. Terus gimana caranya biar kelimpahan baru masuk? Ya ini harus dikosongin dulu. Izinkan kamu sambut dan terima, rasakan penuh, terima dia apa adanya, alirkan, larutkan, lepaskan. Jadi itu fase kedua tuh cerita melepas gitu. Setelah kita, aku sambut dan terima, aku izinkan, aku mengalami semua spektrum rasa dalam kesadaran ini. Bahwa sedih ini, takut ini, cemas ini, sakit ini juga cinta. Di titik kita terbuka, aku terima, dia terurai, Dev. Jadi di titik terurai atau rilisnya itu justru di titik sadar menerima semua kodok-kodar, semua takdir, semua realita. Tuhan, aku sadar menerima karena apapun yang kamu berikan itu pasti yang terbaik. Dan kita percaya memberikan dan menyerahkan semua kepada yang Maha tahu jalannya untuk mengatur yang terbaik buat kita. Di titik kita terbuka, dia terurai tuh, sumbatan-sumbatan energi terurai dan loopingan itu selesai di titik kita sadar gitu. Nah, itulah yang membuat perubahan di
Umi Salma ya. Inilah yang membuat perubahan itu. Nah, teman-teman berarti yang belum manifest ketenangan, kebahagiaan, coba belajar dari Umi Salma. Dan aku sangat menyarankan, Umi mau kan pay it forward, kalau teman-teman ada butuh dibantu, pay it forward boleh ya? Boleh. Hari ini Teh dari saya kemarin kasih testimoni di batch 15, saya ngomong gini sampai merinding Teh. Saya minta izin Teh, saya membantu teman-teman tapi bukan di luar kemampuan saya. Apa yang sudah saya alami, saya cerita bagaimana dengan kesehatan. Ada yang beberapa sampai tadi malam ada yang konsultasi dari Jawa Tengah ya tentang kesehatan. Yes. Saya pun voice note Teteh bagaimana yang saya lakukan. Terus pada intinya itu saya itu ada beberapa hal yang tidak saya skip setiap hari, seperti amalan-amalan rutin yang Teteh bilang, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini kan setiap kita ini kan punya amalan rutin. Seperti saya nggak skip itu, alhamdulillah, bersyukur, istighfar, bertobat, dan yang ketiga adalah sholawat. Terus juga ayat 1000 dinar. Nah, untuk tabungan semesta itu saya selalu membantu teman-teman, tapi bukan di luar kapasitas saya ya Teteh ya. Yang saya pahami, yang sudah saya jalani dan sudah saya mendapatkan hasilnya. Dan juga tabungan semesta ini menurut saya itu sekarang gila. Keren-keren. Hampir tiap hari itu saya merasa badan saya tidak nyaman kalau tidak mengeluarkan sesuatu. Sampai detik ini. Dan untuk tabungan semesta Teteh, saya minta maaf. Ini bukan saya sombong, tapi bisa menjadi motivasi buat teman-teman. Karena kehidupan saya membesarkan anak-anak yatim saya tuh dititipi amanah 4 cewek ya Teteh ya. Terus saya membesarkan adik-adik saya juga yatim, dengan ponaan-ponaan saya yang yatim di sini. Sudah lama saya punya impian terbesar untuk bagaimana punya sending out terhadap orang-orang yang tidak beruntung seperti anak-anak kita. Seperti itu di saat ini ya. Di tahun 2021 Teteh, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, saya memiliki seorang adik yang saya dari sekolah ikut saya, tapi kami satu frekuensi. Di setiap perjalanan adik saya bilang gini, Kak, kalau saya menikah nanti, kalau saya punya satu rumah saya satu lagi itu buat hafiz Quran. Itu yang selalu didengungkan sama adik saya, yatim dari kecil. Adik saya juga ditinggal abah saya dari kecil. Saya bilang sama dia begitu, kakak juga punya impian Kak. Kakak kalau pulang ke kampung, saya itu di pelosok Lembata, di mana di Lembata itu NTT, tapi di ujung bumi dekat langit, yang istilahnya mungkin di Google keluar apa enggak gitu loh. Sangat di sana. Itu Teteh, saya cerita singkat, saya pulang itu saya lihat ibu-ibu di pasar, di mana mereka berjuang untuk anaknya kuliah di kota, tapi sampai detik ini mereka masih berjuang. Saya pulang, saya nangis. Saya gini, ya Allah, saya terus bermanfaat. Jadi saya pernah kehilangan suara 2 tahun itu, saya minta sama Allah, ya Allah, kalau suara saya ini hilang karena banyak dosa dan memang apa yang saya lakukan itu harus membuat suara saya tidak kembali, saya ikhlas. Itu di tahun 2013 loh Teh, saya belum ketemu Teteh. Tapi di tahajud saya minta, ya Allah, tapi suara saya ini kembali. Sekarang kan agak serak-serak, suara saya masih tidak begini, menggelegar. Saya bilang, suara saya ini Allah kembalikan, saya bisa buat ngaji, saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih ya Allah. Berarti saya dikasih kesempatan untuk berbuat baik kepada orang. Teteh, dari impian saya melihat orang di pasar, ibu-ibu, saya berpikir mereka sholat gimana, mereka ngaji bisa apa enggak, mereka ngerti nggak cara husnul khatimah nanti di hari tua mereka. Dari situ impian saya punya dana, nanti saya akan membuat satu rumah di mana saya akan memberikan satu ustadz untuk membuat mereka itu menuju akhirat itu husnul khatimah dengan kondisi mereka tetap kerja. Di 2021 Teteh, alhamdulillah tabungan semesta ini saya wujudkan, peletakan batu pertama di 2021. 2023 itu masih atap, masih tembok apa namanya Teh? Jerami. Tembok batu bata. Lantainya masih kasar, sudah mulai kita gunakan. Kenapa? Karena di awal saya bersepakat sama adik saya, dan saya menginformasikan ke semua keluarga dan saudara saya, bahwa dengan TPQ yang dibangun ini, kita tidak bikin proposal ke siapapun, ke perusahaan manapun, karena bagi saya, ini kita punya mental, harus mental kaya, Teteh. Kita nggak boleh mental miskin. Kalau meminta-minta berarti mental kita masih miskin. Teteh tahu, TPQ itu dari kondisi seperti itu,
itu kita punya santri sekitar 60 anak-anak tidak mampu, duafa dan juga anak yatim, anak mualaf, dan ibu-ibu lansia itu sekitar 40, yang aktif 35 orang, yang kita mulai dari belajar ngaji, mulai dari wudhu, mulai dari belajar fikih, segalanya kita siapkan. Ustadz Tete tahu, saya kasih informasi satu, di tempat saya, di kampung saya, Ustadz itu tidak digaji. Tapi di sini kami memanusiakan Ustadz kami, dan Ustadz kami juga sekarang kami sekolahkan untuk S1 Teh. Wow, Teteh, keren. dari tabungan semesta, ya dari tabungan semesta Teteh, saya merasa bahwa itu sudah menjadi wadah saya, karena setiap datang ngaji itu makan Teh, makan besar Teh. Setiap ngaji makan Teh. Ibu-ibu tuh setiap ngaji 1 bulan 4 kali itu, setiap ahad itu makan, pulang kita kasih buah tangan. Kalau anak-anak dulunya kita karena keterbatasan dana kita bermulai pembangunan Teteh, kan kita tidak membuat proposal, tapi lewat sosial media, lewat TikTok, lewat sosial media, intinya lewat story, akhirnya kami didatangkan orang tua asuh yang luar biasa. Hari ini kita sudah membuat 60 orang itu bukan lagi makan setiap akhir bulan, tapi setiap Jumat berkah itu makan 60 orang. Setiap hari full minum dan makan kue, entah 1 macam, 2 macam, 3 macam, pokoknya tiap hari datang, maka semuanya free Teteh. 60 orang. Anak kampung di mana banyak duafa, anak yang tidak beruntung, dan banyak anak-anak yang mualaf. Tabungan semestamu memang cukup, Ini kolaborasi yang sangat luar biasa sekali. Substansi Abundant Revolution itu kan 1, sadar nafas syukur, 2, menerima, melepas atau rilis, 3 adalah sending love, 4, kalau perlu itu quantum jam, yang kelima adalah tabungan semesta. Jadi 5 ini dirutinin jadi lifestyle, jadi bagian dari dirimu, jadi seni kamu menghadapi hidup, realitamu udah pasti berubah, frame-nya udah pasti ganti. Karena habit berubah dengan 5 hal itu. Sadar nafas syukur, menerima, melepas, sending love, quantum jam, tabungan semesta. Kalau nggak belajar, praktekin 5 ini juga bisa kok, Des. Manifestasi pasti terjadi itu. Tapi kalau mau seru, kita bergabung di dalam satu keluarga, terkoneksi di grup WhatsApp, quantum jam aja seperti Bumi 2 juta ya, Des. Setelah dapat, langsung daftar kelas gitu kan. Iya dong. 10 juta kan akhirnya kelas jadi gratis ya. Iya, jadi gratis. Ya. Lebih berkali-kali lipat malah ya jadinya. Teteh, tapi itu ya, yang Teteh bilang ini tabungan semesta TPK itu di luar kita ada dana, dan juga ada dari orang tua asuh juga, dan sekarang ini sudah keramik, semua kamar mandi segala macam sudah keramik, kita air di sana beli Teh, kita tidak punya kayak bor atau apa segala macam, kita tidak mudah untuk air, jadi kita beli air segala macam. Nah, saya dapat ilmu dari Teteh ini baru lagi. Jadi saya seperti tidak nyaman kalau saya tiap hari itu selama ini begini, karena memang kita diberi percaya, saya sama adik keluarga wadah itu ya, TPK, namanya TPK Esa Bajar di Lembata, di pelosok itu kebiasaan yang saya lakukan. Dulu saya memiliki anak-anak yang memang mereka tidak punya abah ya, tidak punya bapak dari kecil ya. Saya tidak pernah melakukan yang namanya ulang tahun anak-anak. Saya mengajarkan anak-anak saya dari kecil itu kalau ulang tahun biar Indomie 1 dus, beras 1 karung, ataupun makanan sesuai yang kita antar anak-anak pantai, anak pondok yang di sekitar tempat kita tinggal itu. Saya mengajarkan anak saya bahwa kita tuh terus berbagi, dan itu keempat anak saya saat ini mereka melakukan seperti di sini store itu dulu hampir full 1 bulan tuh berbagi untuk buka puasa berapa hari sekali, awalnya seperti itu. Jadi itu getok tular ya, orang Jawa bilang ya, jadi ketularan kayak anak-anak. Jadi saya itu pesan, Umi tidak tahu umurnya sampai kapan, Umi cuma minta bahwa kita pernah di titik terendah untuk makan aja, kita nggak mampu untuk kuliah aja, Umi harus kaki jadi kepala, seperti itu. Dulu belum tahu ilmunya kan, seperti itu ya Teh. Di saat kalian berkelebihan, yang kalian ingat adalah di mana itu sering berbagi. Teteh ya, buffering kah? Ya, terus ini ujian. Ini ujian. Ini sempurnaan udah.
Iya, Tete tahu di sana Tete tidak korban itu kambing kurus 2 ekor 1 tahun sekali. Padahal di sana orang tidak jarang makan daging. Oh, Akhirnya kita bikin program di TPQ itu kita buka di sosial media kambing 1 ekor dengan harga tidak sampai 2 juta orang kan bisa berkurban. ya. Di tahun pertama kita bikin program itu kita bikin pesta rakyat Tete 40 ekor kambing masuk ke sana dengan 10 ekor sapi. Mereka pesta Tete saya nggak hadir di sana tapi saya menangis bahwa mereka bisa makan daging, bahkan kita bagi itu bukan muslim saja ya, seluruh satu kampung yang bukan muslim kan memang mereka berhak terima semua 40 ekor kambing 40 kambing. dari cuma 2 ekor kambing setiap tahun, dan di situ kita berbagi ke kampung, dan di kampung itu ada 7 kampung juga yang ikut kita bagikan, dan tiap tahun sekarang itu minimal di atas 30 sampai 40 ekor kambing, dan disitulah mereka bisa menikmati daging. Kita kasih semuanya Teh. Untuk panitia kita siapkan 1 ekor khusus sehingga itu harus benar-benar dibagi kepada yang menerima. Seperti itu. Indah ya. Doakan tetap kuat, tetap sehat supaya ada tanggung jawab yang memang menjadi amanah seperti itu Teh. Jadi sekarang bahagianya udah dari dalam ya? Dari dalam Tete. Kemarin-kemarin saya bahagia tapi tidak sebahagia ini Tete. Sekarang itu saya kayak senyum-senyum sendiri, saya nggak tahu kenapa, karena saya kepingin 200 sampai 500 ini baterai saya nggak boleh turun. Nggak boleh turun baterai saya ini. Jadi saya kata Tete stay di di energi keberlimpahan, energi bahagia. Itu saya stay betul Tete. Walaupun bukan walaupun ya, tidak ada kata walaupun. Tetap stay Tete. Ngeluar uang sekarang itu happy Tete. Orang tiap pagi itu tugasku jalan-jalan pagi itu sambil bawa dompet Tete. Jadi ada ibu-ibu yang jalan. Saya itu kayak keluar dari rumah tuh temukan saya dengan pemulung atau orang-orang yang lewat naik sepeda apa, terus di tempat situ ada yang jualan es campur atau apa, saya tanya itu minumannya hari ini dapat berapa, gini saya ngomong gini. Terus ada ojek-ojek lewat, Mas, mau beli? Ya, apa beli aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ada beberapa di situ, ya sini, ayo minum. Ayo rame-rame, saya juga kepingin yuk kita minum rame-rame. Jadi hal-hal yang saya lakukan dulu tuh sekarang lebih saya mantapkan lagi setiap hari. Kalau dulu seketemunya, sekarang setiap hari, Tete. Setiap hari, Tete. Saya tidak kasih hari ini kan malam, gimana caranya saya bersyukur kan, itu membuat gembira kan hati seperti itu. Iya. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, TVB, terus juga Pak Mas Hendra, Mbak Devi yang sering menghubungi saya, semua narasumber testimoni yang membuat saya berubah jadi Salma yang hidup baru dan kelahiran baru di tahun 2025 ini. Nah, apa yang menjadi ilmu yang bermanfaat ini Tete terus disebarkan, terus kita berbagi untuk bermanfaat untuk banyak orang. Saya boleh tanya Tete satu, selama ini saya nggak pernah konsultasi sama Tete, izinkan saya boleh nggak? Boleh sayang. Saya itu bukan pintar, terus saya nggak pernah tanya sama Teteh. Saya pernah ngirim seorang pejabat ya, minta didoain sama TVB. Beliau adalah teman diskusi saya tentang materi-materi TVB, satu sangat terhubung saya sama beliau, sahabat saya itu. Nah, hari ini saya mau tanya, entah ini sudah terkonsepkan sama Mas Hendra atau belum, izinkan saya bertanya, saya ingin bermanfaat untuk orang lain. Kira-kira ada pendidikan lanjutan Teh untuk menjadi sertifikasi saya bisa berbagi lebih banyak orang? Mengalir aja. Pertanyaan saya satu itu Teh. Mengalir aja, kalaupun itu nanti mau dibagikan, mau tersampaikan, mengalir ala kamu, boleh. Alirin aja. Kalau dari aku pribadi, hak hidup semua orang untuk pay it forward, pakai caranya, pakai ala dia gitu. No problem kalau buat aku. Karena sadar nafas syukur itu milik semua orang untuk tahu. Bab 1 siapa dirinya, semua orang harus tahu. Dan kita harus sama-sama mengkampanyekan siapa kita sebenarnya gitu. Lakukan itu dalam alirannya ala kamu gitu. Ala kamu kan punya style sendiri gitu pada akhirnya. Kalau aku pribadi sih, alirkan lagi kebaikan ini untuk orang-orang yang kamu sayang. Amin. Dan satu lagi,
satu lagi aku mau sedikit membagikan insight. Pahami bahwa hidup ini selalu ada cerita dualitas. Kita nggak mungkin bisa memilih mau pagi terus atau siang terus, ya. Jadi terbuka aja sama sebuah kemungkinan. Jika alirannya bahagia, kita sambut dan terima. Jika aliran itu memang ada kesedihan, terbuka aja untuk menerima, nggak usah ditutup sama bahagia, enggak. Gitu sayang, koreksi sedikit. Ya, jadi kalaupun nanti aliran semestanya mengantarkan kamu untuk mengalami sedih, kecewa, no problem, itu juga cinta. Gitu ya. Jadi jangan, enggak, pokoknya aku harus stay di bahagia. Enggak, aku harus bahagia. Enggak bisa, aku harus di bahagia. Enggak gitu sayang. Karena hidup ini keutuhan. Sendal jepit kamu kanan kiri atau kanan kanan? Kanan kiri gitu. Kehidupan ini siang malam. Jadi ketika aliran apapun, sadari dalam respon bahwa semua yang hadir ini juga cinta. Jadi pahami bahagia disambut dan diterima. Kalaupun sedih, nggak apa-apa juga hadir. Karena kan hukum keseimbangan. Hukum keseimbangan. Pada masa tertentu ketika ada YouTube aku dan Mas Hendra ada yang puji. Tapi di masa lain juga banyak yang ngebully kok. Ketika ada yang ngebully, ketika ada yang ngejelekin, atau memang kenyataannya memang jelek, misalnya gitu. Ya itu hukum keutuhan. Itu udah keutuhan gitu loh. Ada pujian, ada cacian, ada penderitaan, ada begini. Jadi, no problem. Nggak usah menganaktirikan yang satu. Karena dua-duanya izinkan disambut dan diterima dengan kesadaran bahwa keduanya core-nya juga cinta, bahwa cerita dualitas itu sebenarnya sama aja. Ada kebahagiaan, ada kesedihan. Secara dualitas ini dua-duanya cinta. Netral gitu. Jadi tambahannya itu, kefahamannya itu yang harus kita lebih sadari lagi bahwa segalanya mengalir dalam cinta. Yuk menari dalam semua sajian yang Allah hantarkan di dalam kehidupan ini, dalam kesadaran bahwa core inti terdalamnya itu juga cinta tanpa batas, walaupun packagingnya sedih, walaupun packagingnya kecewa gitu. Sekarang Umi Salma ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman lain nih? Kan banyak alumni yang masih terpuruk, belum manifest. Kira-kira start pertama mereka apa dulu? Kira-kira kalau dalam bahasa singkat, prakteknya mereka harus apa? Kalau saya di sini, saya dari awal itu sebenarnya kita bukan fokus kepada realita ya, seperti yang Teteh ngomong ulang-ulang. Jadi banyak teman-teman yang diskusi juga sama saya juga sampaikan hal yang sama. Seperti ini Teh, kalau saya, kita itu pelajari aja yang di daily rutin itu. Saya kan batch 15. Ini kan sudah berkepanjangan. Kita pelajari satu persatu sudah maksimal belum? Ikhtiar kita tuh sudah sampai di mana? Itu yang pertama yang ingin saya sharing ya. Yang kedua, apa syukur kita ini sama quantum jam itu sama sending love kita itu sudah maksimal belum? Kita sending love-nya itu sempurna belum? Seperti yang Teteh arahkan. Cuma mendoakan atau kita juga mendoakan secara sending love kan seperti yang berikutnya adalah muliakan orang tua kita. Saya itu dari dulu Teteh saya pikir sampai di titik ini setiap bonus atau gaji yang saya terima yang pertama saya enggak muliakan orang tua. Oke. Muliakan orang tua kita. Jadi intinya selama ini yang terjadi adalah saya itu mentransfer dulu ke ibu saya, ke mama saya, terus saya melakukan apa syukur, terus saya menyarankan bahwa bonus kita tuh ring 1. Kalau kita bonusnya itu kita ambil setelah kita sisa, atau saya merasa dari dulu, saya punya habit bahwa bonus atau gaji itu mama saya transfer dulu, yang kedua saya sedekah, yang ketiga baru saya. Seperti itu yang saya lakukan. Terus sejauh mana kita merilis, karena kalau saya bilang ulang-ulang nafas syukur sama rilis ini ya bisa saya skip sampai detik ini.
Karena itu kita lagi membersihkan diri kita, membuat data di dalam tubuh kita ini kan baru. Betul. Data lama ini harus kita pelan-pelan. Saya kasih ilustrasi seperti gelas, itu umpama gelas ini kita isi air, kita kasih kopi, ya kan? Ini kan pekat. Nah itu kan kita tiap hari harus diselisih sedikit air dari gayung, kita kasih masuk sampai betul-betul ini gelas itu putih bersih. Itulah maksud saya. Kalau kita sudah mulai menguning, mulai bersih, apa yang kita kayak mikir aja itu langsung terjadi gitu loh, Teh. Maksudnya itu nggak perlu harus yang kayak berdoa seperti itu. Nah, maksud saya itu kita bersihkan dulu dalaman kita. Jadi saya ulang-ulang saya bilang ke teman-teman yang konsultasi sama saya, itu rilis itu menurut saya powerful, rilis. Itu saya nggak skip. Yang ke rilis ini kan dari masa lalu yang loopingnya luar biasa sampai detik ini. Saya juga baru paham kalau setelah ikut ilmu ini. Yang berikutnya lagi, menurut saya tabungan semesta kita sudah sampai di mana ikhtiar kita. Walaupun sedekah subuh 1.000 ya, kita sudah istiqomah belum sedekah subuh 1.000-nya. Kita sudah berbagi 2.000 apa enggak hari ini, walaupun cuma 2.000 loh intinya. Nah, jadi mendukungnya adalah nafas syukur, yang kedua adalah berbuat baik kepada ring 1 kita, ya, ring 1, ring 2 kita. Yang berikutnya baru menurut saya itu sedekah. Sedekah itu di luar sedekah subuh ya, Teh. Saya itu di luar sedekah subuh kalau saya bicara tentang itu sudah tiap hari itu otomatis itu entah 1.000, 2.000, 5.000 itu sudah istiqomah seperti itu. Jadi sedekah subuhnya kita oke. Terus kita sedekah sedekah ke yang bukan sedekah, ring 1 kita ini aman, pasangan kita dan juga memang orang-orang tercinta kita itu kayak mau ada di sini. Ini kan saya kemarin kan saya nggak nanya lagi Mbak Devi ya, kita kapan ya, karena Teteh kan lagi berduka, saya diam aja. Nah nanti Mbak Devi bilang, oh ya kita harus Selasa besok jadi ya, iya seperti itu. Jadi melepaskan itu dulu kita tahu ilmunya, tapi sekarang ini sudah di titik mana kita melepaskan kemelekatan ini, termasuk diri saya. Sampai detik ini, jujur aja, TPK yang kami kelola itu saya sama adik saya itu nggak punya posisi di sana, cuma pembina aja. Jadi direkturnya orang sana, yang sekretaris bendahara semua itu orang sana, ustadz. Seperti itu Teteh. Jadi pesan saya itu yang pertama tadi rilis, nafas syukur yang tidak di skip, tabungan atau kebaikan, sedekah tadi itu, sama ring 1, ring 2 ini yang harus dipegang teguh. Seperti itu saya rasa kalau kita istiqomah itu maka mereka apa yang menjadi impian kita tuh datang sama kita tanpa kita harus bekerja yang luar biasa gitu menurut saya. Dari sakitnya sembuh ya. Dari bolak-balik UGD sembuh, dari suara hilang sembuh. Tidak hanya sembuh. Semakin garing suara saya, Teh. Suara saya semakin garing ini, Masya Allah. Tabarakallah. Tiap hari saya gini, Teh. Terima kasih ya Allah, hormon tiroid saya sehat. Terima kasih, aku I love you, aku sayang padamu. Aku bahagia, sudah diberi manfaat dengan suara ini. Terus kita juga di TP kita, Teh, senyum-senyum. Karena kita mengajarkan kepada lansia kita, santri lansia kita, sama santri anak-anak kita yang 60 orang, sama santri lansia sekitar 35, mental kaya, Teh. Walaupun mereka di kampung, kita mengajarkan mereka mental kaya. Kenalkan mereka ke sejatinya diri mereka sendiri yang menjadi tujuan hidup mereka. Bagiin aja cerita ini. Makanya nyambung aku sama Teteh, Masya Allah, tabarakallah. Pay it forward, alirkan lagi cerita indah ini kepada banyak orang. Ya, terima kasih banyak Umi Salma, it's so blessing you. Seneng banget aku bisa ngobrol kali ini. Nanti mungkin pengen peluk Teteh belum kesampaian. Boleh. Terima kasih banyak ilmunya. Quantum Jam ya. Kita ketemu di Bali. Siap. 20 Desember 2025 dan ini terbuka untuk umum. Siapapun boleh ikut. Nggak hanya alumni. Silakan Devi. Tinggal di Quantum Jamin aja ya, Teh ya.
Harus bermanfaat, Teh. Terima kasih untuk Terima kasih. Umi Salma, menginspirasi sekali. Jadi untuk teman-teman alumni yang mungkin mau konsultasi sama Umi Salma bisa nanti di grup alumni udah ada ya Teh ya? Umi Salma di Udah. situ udah ada ya? Udah Iya, ada. nanti bisa cari aja di grup alumni.